Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5, mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana, masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Gak usah tepuk tangan, lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Iya. Pak Guntur mana? Guntur. Yang section ini, mulai minggu depan, jangan taruh kursi. Yang 2,5 duduk di situ. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci, ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan? Paling berdiri nyanyi tepuk tangan, santai, ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa, iya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Nah ini ada beberapa hal ya, ini yang praktek-praktek ya, contohnya ya Pastor ya. Kan ada tuh gereja yang misalnya memapang papan pengumuman misalnya, isinya tuh daftar pemberi persembahan atau perpuluhan gitu ya, atau saya kadang bingung ya, itu kira-kira alasan motivasi gereja melakukan itu di mana ya Pastor? Iya, sekali lagi saya bukan gembala sidang dan saya melihat itu ya pastinya udah sering ya di gereja-gereja ya. Mereka mau melakukan itu ya sah-sah saja. Mungkin di dalam benak mereka mau memberikan laporan kepada jemaat bahwa sekian loh yang kami terima. Tapi kalau itu motivasinya kembali untuk membuat jemaat itu dibanding-bandingkan dengan jemaat yang lain. Kemudian apalagi ketika namanya makin jelas di situ dikasih tahu gitu ya, mempermalukan mereka, mempermalukan yang cuma ngasih misalnya cuma bisa kasih 10.000 atau 50.000 dibandingkan dengan yang bisa kasih 1 juta misalnya gitu ya. Terus ada nama-namanya dan lain sebagainya dan akhirnya membenturkan mereka dan membuat mereka minder. Ya janganlah. Ya, Tapi kalau memang laporan ya silakan. betul. Karena kalau kita kan ada di dunia yang sebetulnya working that way sebenarnya, secara nggak langsung waktu dikasih ranking system gitu kan ngerasa oh berarti gue peringkat segini gitu kan ya, kan pasti secara nggak langsung akan merasa gitu ya. Oh wah, ada mungkin yang di atas bisa juga nggak mau kalah, mungkin gue kasih lebih deh. Padahal kan pengajarannya Yesus beda ya. Kan waktu janda memberikan sepeser, ya kan? Dia memberikan sepeser, dia bilang sama murid-murid itu dia pemberian terbesar. Karena di dalam sistem kerajaan sorga, Yesus tidak lihat nominalnya, lihat sisanya. Kan jandanya sisanya 0. Yang lain sisanya masih banyak. Jadi Yesus bilang itu terbanyak, gitu loh. Jadi itu prinsip ekonominya udah berbeda lah. Yes. Wah ini seru banget ya. Dan ini pertanyaan lagi teman-teman, Pastor, karena ada teman saya juga yang dulu pernah ngalamin ya situasi kayak gini. Dia tuh lagi susah hidupnya, utangnya banyak gitu ya, lagi minus lah pokoknya. Tapi dia tuh merasa tertuduh karena gua nggak bisa kasih persembahan atau perpuluhan nih gitu ya ke gereja. Bahkan ada pengajaran yang malah justru kalau dia kondisinya kayak gitu, di gerejanya tuh ngajarin malah justru ekonomi kerajaan surga itu berbeda, kamu harus memberi lebih banyak gitu waktu kamu kondisi lagi susah supaya kamu ditolong, diberkati gitu. Itu gimana? What's your Dulu pernah ada satu teman saya yang saya mentor udah kira-kira ya 10 tahun lalu ya. Dia datang kepada saya, dia ngomong gini, "Kak, aku nih nggak ada uang.
betul-betul udah minim banget gitu ya. Ya. Tapi kenapa ya, dan aku perlu banget nih uang aku. Ya. Tapi kenapa ya, aku digerakkan untuk membantu orang tuaku. Atau membantu temenku gitu ya. Ketika ada conviction, itu artinya ada sebuah suara yang datang dari Roh Kudus yang memberitahu kepada kita, kamu tabur. Oke. Lakukan. Tapi kalau sampai itu suruhan orang dan kita juga kesel ngasihnya, jangan. Jadi kembali lagi kepada kita, hati kita masing-masing. Karena gini, Tuhan suka memakai hal-hal yang kecil memang. Dan dia akan bisa multiplikasi menjadi hal yang besar. Seperti 5 roti dan 2 ikan. Yang penting kita beriman. Tetapi ketika di saat itu Tuhan atau suara Roh Kudus ketika kita udah berdoa bilang, kamu bayarin susu anak kamu. Kamu butuh untuk keluarga kamu. Ya, orang tua juga lagi. Orang tua lagi itu, kamu bantu mereka. Ya nggak apa-apa. Silahkan lakukan itu. Tiba-tiba Tuhan bicara begini, kamu tabur di gereja, nggak apa-apa juga. Ya. Tergantung Tuhan saya mau kasih kemana nih gitu. Berdoalah dan memang di dalam sebuah pemberian walaupun kita sudah minim, Tuhan memang suka pakai hal-hal kecil. Ya. Jadi perkara besar gitu. Ya, itu bisa juga Bisa terjadi gitu loh. Jadi kembali lagi kepada kita, jangan sampai kita merasa terintimidasi dengan suruhan-suruhan seperti begitu, dan ketika kita nggak mampu, kita merasa bersalah, merasa berdosa. Aduh, saya dosa sama Tuhan nih. Aduh, saya nggak akan diberkati, atau saya nggak akan dicukupkan bulan depan. Enggak. Ya, jadi memberinya karena tertuduh tadi ya. Jangan sampai seperti jangan. Kayak lagi konsep memberi yang benar adalah memberi karena kerelaan hati. Betul. Dan harus dengan sukacita. Betul. Ya, oke, wow, very nice. Dan ngomong-ngomong soal memberi ini ya, perpuluhan atau persembahan, menurut Pastor sendiri ya, apakah konsep ini tuh ada memang, ini kan event based berarti ya, orang-orang datang memberikan persembahan, jadi semakin besar jumlah attendance, tentu saja jumlah persembahan akan lebih banyak misalnya ya, atau semakin besar jumlah jemaat mungkin jumlah perpuluhan juga akan lebih besar dan sebagainya. Apakah memang karena ini ada banyak gereja-gereja yang operation cost-nya juga besar tentunya ya untuk mengcover itu? Ada yang sewa tempat yang mahal, listrik, terus AC dan sebagainya ya, belum lagi PK ya kan, kepada pelayan-pelayan Tuhan. Nah, tapi apakah dengan memaksakan misalnya nih, kalian wajib perpuluhan, ini saya bahasa wajib misalnya ya, mengharuskan atau membuat, tadi bahasanya mengeksploitasi, membuat jemaat lebih takut gitu ya, supaya memberi gitu ya. Nah, apakah sebetulnya keadaan ini sebenarnya buat gereja ini tuh sebenarnya mereka dalam kondisi yang merasa tidak aman sebenarnya, merasa kalau dengan adanya sistem perpuluhan, persembahan yang kayak gini tuh, itu buat mereka tuh merasa lebih secure gitu ya. Berarti kalau mereka merasa secure seperti itu, sebenarnya tanda kutip mereka sedang meragukan Tuhan yang bisa menjaga dan memelihara kegerakan gereja mereka. Betul. Itu salah satu ya, yang saya suka sedih itu adalah begini. Banyak orang akhirnya mengeksploitasi jemaat untuk membuat mereka takut, ya, supaya mendatangkan keuntungan bagi mereka, ya, demi kepentingan mereka lah, seperti itu ya. Dan ya, itu ada ayatnya sih sebenarnya. Nanti kalau saya ketemu saya kasih tahu ya. Yes. Itu sebenarnya sesuatu yang bagi saya tuh menyedihkan, dan akhirnya membuat banyak jemaat yang akhirnya tidak produktif di dalam pertumbuhan rohani mereka, dan seringkali mereka kecewa, mereka keluar. Berbeda dengan gereja yang betul saya punya kebutuhan, tetapi saya mengajar jemaatnya dengan sebuah pengajaran yang benar. Jadi ayo kita memberi dengan sukacita, bukan dengan paksaan, bukan dengan memberikan rasa tuduhan, rasa bersalah kepada mereka. Karena Roh Kudus atau Yesus tidak pernah menuduh, tidak memberikan rasa bersalah kepada kita, sampai kita merasa kayaknya waduh saya berdosa banget ya kalau nggak lakukan ini ya. Itu Roh Kudus menginsafkan manusia, bukan menuduh. Nah, saya lebih teduh untuk gereja-gereja yang justru seperti contohnya saya pernah datang ke sebuah tempat yang justru uang pembangunan di stop. Uang pembangunan di stop karena dia bilang bahwa keuangan gereja sudah baik. Keuangan gereja sudah mapan, sudah baik, kita stop ya Bapak Ibu. Itu akhirnya membuat jemaatnya makin mau memberi gitu loh. Berarti kan mereka sudah berpikir bahwa oh ini gereja ini sudah melakukan tugasnya dengan benar, mengelola keuangan dengan benar. Oke. Bahkan ada beberapa gereja juga yang
tidak menjalankan kantong kolektor misalnya kan. Kalau mau kasih nanti on the way out silahkan misalnya gitu. Itu bagi saya lebih teduh dan lebih memberikan jemaat tuh kesadaran dan justru kedewasaan rohani gitu loh. Oke, Bagi saya begitu ya. benar. Karena kalau dulu kan konsep kantong kolektor itu kalau diedarkan kayak ditodong lah. Ya, Ya, jadi nggak salah, nggak nggak salah juga. Oke, tapi jangan sampai pengajaran di balik kantong kolektor itu yang salah gitu aja. Sampai nuduh-nuduh ngejar-ngejar jemaat gitu ya. Tapi sebenarnya karena kalau tadi memang alasannya gitu ya, siapa tahu ya ada gereja yang merasa lebih secure dengan mengajarkan sesuatu yang seperti itu, padahal mengeksploitasi jemaat. Kita tuh kadang-kadang kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5, mau seminggu sekali. Beda kelas. Naik pesawat saja, naik pesawat. Ekonomi sama bisnis kelas, makannya beda. Ekonomi di kotak. Bisnis kelas ada piringnya. Ya, tuh. Ekonomi belakang, bisnis kelas depan, ekonomi sempit. Ini nih, lutut kita nempel di pantat orang di belakang. Kita gerak sedikit, kita gerak dikit, apalagi yang depan kita gendut lagi orangnya. Aduh, orang gemuk itu paling sengsara naik ekonomi. Sebelah kita ngelotot terus, bayar sama, make lebih. Aduh, saya itu kalau udah duduk di pesawat, aduh menderita. Bergerak sedikit orangnya. Mudah-mudahan samping saya Batak. Kalau samping saya Batak kan Kristen dia kan. Paling kalau dia gerak dia, pendeta. Dalam artinya walaupun pendeta juga nyusahin gue. Yang berdebat perpuluhan, apa itu perpuluhan? Jangan duduk di kursi, karpet. Loh iya kan? Bayar 2,5 mau duduk di kursi. Enak aja. Dari mana lo aturan begitu? Dan bukan cuma itu. Ada teman saya punya teman Ustadz jahil banget ya, suka ngeledekin saya. Masa dia bilang gini, orang Kristen tuh jorok ya? Dari mana, masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih, sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang, lu 2,5. Gua 10%, bukan berarti gua jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Gak usah tepuk tangan, lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Iya. Pak Guntur mana? Guntur. Yang section ini, mulai minggu depan, jangan taruh kursi. Yang 2,5 duduk di situ. Ada yang nanti saya gini,
pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali, nggak usah cuci-cuci, ya kan? Nggak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat, santai, ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa. Iya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Makanya hidup Kristen dasarnya adalah kasih. Anak-anak muda gampang nggak untuk hidup suci? Tergantung dasarnya. Kok dasarnya aturan tuh kayak berat gitu. Orang lain boleh bebas. Saya ngerokok dosa. Minum dosa. Ngeliatin cewek dosa. Lihat tayangan-tayangan cabul dosa. Ya udah Tuhan, saya udah hidup benar. Puas, puas, puas. Tapi kalau dasarnya kasih, apa aja kita jalanin, hidup terasa asik dan luar biasa. Amin. Kalau saudara merasa hidup Kristen itu berat, let me tell you something. Jangan-jangan engkau masih lihat semuanya sebagai tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, diomongin orang, doain, dijahatin, berkati. Tuhan berkati dia ya Tuhan ya, seminggu ini habis itu cabut nyawanya Tuhan. Engkau mempersiapkan orang untuk menjadi rakus. Dari mana kita tahu? Karena engkau kalau percaya Tuhan, engkau menjadi kaya. Engkau percaya Tuhan, engkau menjadi makmur. Itu umpan membuat orang rakus, menjadikan orang dunia lebih duniawi. Karena pemimpin sendiri lebih duniawi dari orang dunia. Sebelum Krismon, pada waktu itu $1 2.000. Pada waktu itu sudah ada seorang pendeta yang mempunyai uang deposito di bank atas nama dia sendiri, 18M. Kali ini karena bendahara mereka yang sudah tidak setuju dengan dia keluar dari gereja itu, berbicara di luar tentang hal ini. Kenapa? Di dalam satu makalah yang saya baca dengan mata di atas kepala saya sendiri, dia menulis begini. Dia mengatakan, sebagaimana biasa dari gereja-gereja yang lain, perpuluhan milik hamba Tuhan. Wah, saya baru tahu, bukan pribadi, tapi gereja-gereja yang lain juga begini. Dia tidak tulis gereja mana. Tidak ada itu gereja perpuluhan milik pendeta sendiri. Itu adalah bikinan mereka yang tidak mau belajar teologi, yang tidak mau patuh kepada kitab suci, dan mereka sendiri mentafsir kitab suci karena perpuluhan untuk orang Lewi. Nah, saya orang Lewi. Engkau bukan Lewi, engkau Wile. Saudara-saudara, karena mereka anggap mereka orang Lewi, mereka berhak mengambil perpuluhan, lalu ayat itu dicomot, ayat itu dipaksakan untuk sesuai dengan ambisi sendiri. Saudara-saudara, kalau orang mempunyai bakat besar, anggotanya beribu-ribu, semua perpuluhan dimiliki oleh dia, pasti dia kaya sekali. Kalau perpuluhan daripada orang-orang reform semua dimiliki oleh Stephen Tong, saya berapa kaya? Tapi saya bukan orang itu. Karena saya mengetahui yang disebut orang Lewi bukan satu orang. Yang disebut orang Lewi itu satu suku. Satu suku di antara 12 suku. Kalau setiap suku memberikan perpuluhan, lalu mereka punya income antara 100, maka 10%, yaitu 10, digabungkan 12 suku cuma berapa? 100, kalau 12 suku sama 1.200. 1.200 untuk satu suku, suku Lewi. Dan suku Lewi harus keluarkan lagi 10%. Berarti suku Lewi cuma mendapatkan 120 untuk seluruh suku, bukan untuk satu orang. Pemikiran yang rakus.
Pemikiran duniawi yang tidak mau bertobat mengakibatkan pemimpin semua menjadi setan-setan yang tamak uang lebih dari dunia. Orang-orang menjadi pemimpin gereja, pakai pelang gereja, menjadikan semua orang ikut teladan mereka.